Atau seperti ini doa di antara dua sujud kehidupan hamil dunia apa nih wajib dini wa ini apa nih Allah buat semuanya Allah subhanahu Allah subhanahu Allah yang di Allah pada tahiyatun barakatuh salawatu thayyibatillah. Begitu ahli syukur, ahli ibadah yang bagus dan istiqomah. Berikut ini ada doa yang doa ini Masya Allah luar biasa pentingnya, luar biasa dahsyatnya, yang kalau doa ini dikabulkan, Masya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Doa ini suatu saat Rasulullah bertemu dengan sahabat Mu'adz. Lalu Rasulullah menyampaikan, aku mencintaimu Mu'adz, dan jangan tinggalkan di penghujung sholat doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrik, zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba agar bisa selalu ingat padamu, zikir. Tolonglah hamba agar senantiasa bersyukur padamu dan memperbagus ibadah. Kayaknya habis nganterin Leni ke. Nah, jadi Bapak Ibu penting sekali doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi sebaiknya kalau di penghujung sholat, sesudah tahiyatul akhir, sebelum salam, mintalah tiga hal ini kepada Allah, karena ini merupakan kunci yang sangat penting. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, fondasi agama ini ditegakkan oleh dua hal. Satu, zikrullah. Dua, syukur kepada Allah. Kenapa pada lihat TV? Saya ageng. Sudah apa belum? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita coba ya. Jadi, zikrullah ini adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Semua nabi diutus oleh Allah adalah untuk memperkenalkan Allah, untuk mengetahui siapa Tuhannya, kemudian mengabdikan diri pada Tuhannya. Jadi sederhana sekali sebetulnya hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Jadi sederhananya begini hadirin. Ini manusia saja ya, kita manusia. Manusia membuat sesuatu itu untuk melayani dia. Contoh ini, manusia membuat kacamata, handphone, meja, pakaian, semua perlengkapan ini adalah untuk melayani kita. Benar? Bapak pakai jam, pakai kopiah, pakai baju, pakai karpet, ada tembok, ada mobil, ada segala ini yang dibuat manusia, syariatnya adalah sebagai pelayan kita, melayani kita dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa jagat semesta alam ini, menciptakan alam ini sekehendak Allah, dan di antara makhluk yang ada di alam ini adalah jin dan manusia yang punya pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa mau jelek, mau baik, ada boleh milih jin dan manusia ini. Nah, kalau kita bisa ibadah kepada Allah, inilah yang membuat kita bisa bahagia. Jadi hidup ini kan seperti yang pernah dikaji dalam pertemuan yang lalu, surat Al-Anbiya 35, kullun nafsin dha'iqatul maut,
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa ini pasti merasakan mati. Kita ini aslinya sedang nunggu jemputan ini. Sedang nunggu, sudah antri ini. Jadwalnya sudah tertulis. Jadi hukuman mati, kalau ada yang dihukum mati oleh hakim, sebetulnya bisa hakimnya duluan ya. Kalau jadwalnya. Berapa banyak yang divonis mati dan masih hidup, dan yang memvonisnya sudah meninggal. Jangan nyebut mati lah Pak, ya nggak tega. Meninggal. Kenapa? Karena kita dalam antrian. Dan yang kedua, sepenuhnya hidup ini adalah ujian. Dihina ujian, dipuji ujian. Tidak punya uang ujian, banyak uang ujian. Semuanya ujian, semuanya ujian. Dan kita pasti akan dituntut pertanggungjawaban. Cuman itu hidup ini. Hidup di dunia mampir, diuji oleh Allah, dibatasi oleh ajal, nanti pertanggungjawabkan. Jadi seperti yang punya pangkat jabatan sekarang itu nggak akan lolos. Nanti pasti ada hisabnya. Nggak bisa lari, tidak bisa lari. Nah, apa jadi tegang begini? Hidup ini hanya mampir, dibatasi ajal, seluruhnya ujian. Nah, yang lulus ujian itu adalah yang menjadikan aktivitasnya jadi ibadah. Sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Di dunia nggak ada yang sukses asli. Dunia tempatnya ujian. Kalau lulus, masuk surga. Cirinya, gejala-gejala awalnya adalah akhir hayatnya husnul khotimah. Sepanjang hidupnya istiqomah jadi ahli takwa. Ah, inilah yang kira-kira akan menikmati, bukan kira-kira, ini yang akan menikmati hidup ini. Nah, supaya kita ini jadi ibadah, ibadah yang paling top, yang paling utama adalah zikrullah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amal yang paling baik, wa azkaha, yang paling suci dalam sisi Allah, di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, yang lebih baik dari bertemu musuh di medan jihad, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Apakah yang lebih baik dari semua itu? Zikrullah Ta'ala. Jadi kalau Bapak ingin tahu siapa jamaah ini yang paling baik, yang paling banyak zikirnya. Siapa yang sholatnya tadi paling bagus, yang paling banyak zikirnya. Siapa yang hajinya paling mabrur, yang paling banyak zikirnya. Karena apa? Karena nilai kita itu ketika zikrullah. Rasulullah SAW bersabda, Masalul ladzi yadkuru rabbahu walladzi la yadkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dan orang yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi aslinya di dunia ini banyak zombie. Sering diungkapkan, ibu-ibu kalau di kamar sama suami ngobrol, tidak pernah ingat ke Allah, tidak ada yang nyebut nama Allah, kamar itu namanya kamar mayat, ya. Kalau kita ada di ruangan arisan atau apa, nggak ada yang ingat ke Allah, itu nggak ada nilainya. Bernilainya diri kita itu ketika zikrullah. Halo, jelas tidak nih? Sebetulnya zikir itu amalan yang paling ringan, paling mudah, dan tidak ada uzurnya karena dalam segala keadaan bisa dilakukan. Apa sih keutamaan yang paling top dari zikir? Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu.
Ini paling top nih. Jadi orang yang zikir itu yang paling topnya itu adalah menjadi orang yang spesial, diingat oleh Allah, spesial disebut-sebut oleh Allah. Kita aja disebut-sebut oleh wali kota suka bangga, belum disebut-sebut oleh gubernur. Pak Fulan sebagai jamaah Masjid Al-Hakim yang paling waduh disebut-sebut oleh presiden beda, ini disebut-sebut oleh penguasa jagat raya alam semesta, pemilik langit dan bumi, terus mengingat secara spesial dan menyebut-nyebut, nggak ada tandingannya. Benar? Makanya kalau kita ingin jadi orang yang spesial, diingat oleh Allah dan disebut oleh Allah, ya pilihannya fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu, dan bersyukurlah padaku, janganlah kamu ingkar. Semua masalah itu karena kurang zikir. Kalau zikir kurang, amal nggak ikhlas. Cenderung ria, sombong, ujub, takabur, dengki, semua itu penyebab utamanya kurang zikir. Kita stres, kurang zikir. Apa hadiah dari Allah bagi ahli zikir? Yang pertama, sesudah Allah menyebut-nyebutnya adalah yang pertama, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Ini paling mahal di dunia ini, ketentraman batin. Mau punya harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, nggak ada apa-apanya. Tidak bisa membeli ketenangan hati. Benar? Nggak ada yang jawab, ya udah nggak apa-apa. Boleh saya minum? Ini agak parau suaranya. Mintalah kepada Allah apa yang Allah sukai. Minta jadi ahli zikir. Zikir, zikrullah. Jadi yang membedakan kualitas kita adalah zikrullah. Nah, zikir ini kurang lebih ada beberapa tingkatannya. Ada yang ini zikir ya, bukan yang tidak zikir. Kita nih. Ada yang kita niat zikir. Contoh sholat itu zikrullah. Fadkuruni wa aqimi sholah li zikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ada yang zikir, kita niat, kita mau zikir nih, kita kesini mau sholat. Habis sholat juga zikir. Ada yang zikir, dia mau zikir, tapi ketika zikirnya dia hanya bibir aja. Dia tidak hadir hatinya. Tidak hadir pikirannya. Jadi refleks saja. Gitu saja. Jadi hati tidak, pikiran tidak, bibir saja. Ini jelek, tapi lebih baik daripada yang tidak zikir sama sekali. Tapi dia termasuk lalai. Yang kedua adalah orang yang zikir, ketika zikir ya, dia sadar lagi zikir nih. Subhanallah, 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 subhanallah. Dibanding yang tadi kan tidak sadar sama sekali ya. Kemana saja pikiran dan hatinya. Tapi yang kedua, tunggu dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia sadar nih lagi subhanallah, subhanallah. Tapi belum memaknai zikirnya. Ada yang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi subhanallahnya sendiri
nggak ada isinya, hanya baru sebuah kata. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia ngitung tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sudah lebih baik daripada yang tadi lewat sama sekali pikirannya. Yang ketiga, ada yang lebih baik. Ketika menyebut subhanallah, alhamdulillah, ngerti artinya. Maha suci Allah, subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah. Ini sudah lebih berisi. Jadi bukan cuma bibir saja, tapi sudah ada isinya. Astagfirullah, ampun ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Sudah bukan hanya arti, tapi sudah mengerti. Halo? Ini sambil gini, sambil evaluasi diri hadirin. Jangan-jangan kita cuman gitu saja. Tunggu, sebentar lagi nih, gue lagi zikir. Targetnya 33 saja. Atau seperti ini doa di antara dua sujud itu barangnya dunia apa nih wajib ini wapini apa nih Allah subhanahu Allah subhanahu Allah barakatun barakatuh salawatu thayyibatulillah. Begitu saja, nggak ada apa-apanya itu selain bibir saja komat kami. Ada lagi yang keempat, nah ini lebih nikmat nih, yaitu ketika dia menyebut nama Allah. Selain mengerti artinya, dia juga mentadaburi, ada isinya. Jadi begini, astagfirullahaladzim, Allah, ampun, mata saya tidak terjaga, astagfirullahaladzim. Tadi lihat HP maksiat, buang-buang waktu, astagfirullahaladzim, mulut tadi celepak-celepuk. Astagfirullahaladzim, tadi mau sholat ada aja pura-pura sehingga ketinggalan sholat jamaah. Astagfirullahaladzim, tadi ada yang tetangga kelihatan kinclong dilihat. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfarnya itu ada isinya. Selain mengerti arti minta ampun ke Allah, tahu juga apa yang dimintakan. Ini sudah beda kalau sudah begini. Ini zikirnya zikir yang berisi. Alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu. Engkau yang membangunkan saya. Alhamdulillah, saya punya tempat berteduh. Alhamdulillah. Tempat tidur empuk, alhamdulillah bisa bangun ya Allah, alhamdulillah bisa ke jalan, masya Allah, alhamdulillah bisa ke toilet sendiri, alhamdulillah toiletnya ada kuncinya, ada yang nggak ada kuncinya, ada stres ya, alhamdulillah ada sampo, ada sabun, alhamdulillah tidak usah dijaharkan di toilet begitu ya. Alhamdulillah ada kloset, alhamdulillah itu di hati. Kalau di dalam tuh nggak bisa lepas, nggak bisa, hati tuh nggak akan bisa lepas ke Allah kalau udah tahu itu nikmat. Pak mau makan apa pagi ini? Alhamdulillah ada istri yang ada alhamdulillah ada cucu, mungkin ya ada kalau udah kurang pantas itu punya anak lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lihat rumah, lihat kendaraan, lihat lemari, lihat makanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, udah nikmat itu. Nikmat itu. Nikmat, Pak, itu nikmat luar biasa. Kalau bisa alhamdulillah aja seumur-umur udah nikmat. Nikmat. Syukuri yang ada aja udah nikmat, tidak ada taranya tuh Pak. Kita kan capeknya mikirin yang tidak ada, yang belum ada. Keinginan kita bukannya mensyukuri yang ada. Makanya orang yang sangat beruntung itu qad aflaha man aslama wa ruziko kafafat wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung orang yang diberi hidayah Islam
cukup rezekinya, dan puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Lanjut, cobalah hadirin nikmati zikirnya, dan ini bisa terjadi kalau Allah menolong. Enak, kita doa juga lempeng aja. Tadi imam sholat, dan nggak ngerti, bener? Bacaan imam makin panjang, makin banyak penyelesaian rencana, ya, mencari barang, apa rencana sarapan pagi ini, olahraga sama siapa, itu selesainya barusan tuh. Pada waktu imam bacaannya panjang, dan nggak ngerti. Maka imam nanti kalau baca, bacalah kira-kira yang makmumnya agak hafal, karena hafal suka ikut kita ini ya. Ya kan? Terutama wal asri, itu bahagia makmum yang kurang hafal. Kalau bacaan imamnya yang kita tidak paham terjemah bahasa Arabnya, udah itu makin panjang, makin anteng dengan proyek masing-masing. Nah, sholat itu kalau kalau dinikmati, ngerti bacaannya, enjoy sekali itu Pak. Allahu Akbar. Kata Imam Ibnu Qayyim, nyebut Allahu Akbar saja, itu sholat bisa khusyuk tuh. Cirinya sholat khusyuk itu dari takbir aja Pak. Allah Maha Besar. Segala sesuatu selain Allah tidak ada apa-apanya. Nggak pantas sama sekali masuk ke dalam sholat kita. Allahu Akbar. Maka lewat Fatihah, takbir lagi. Allah Maha Besar. Kecilkan yang lain-lain. Bos kecil, ya nggak? Harta kecil. Apa yang hebat di dunia ini? Nggak ada. Yang hebat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Yang STI, suami takut istri, sekali takbir selesai itu, istri itu hilang. Setidaknya waktu sholat, ya. Yang berharap ke suami, Allahu Akbar, habis itu suami. Gak ada yang melebihi Allah, tidak ada. Makanya kalau orang takbirnya bagus, itu sholat. Belum lagi Fatihah. Semuanya itu zikrullah Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang memiliki maharaja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini bicara langsung ini ke Allah yang maha mendengar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Nabiyyin, sidikin, syuhada, solihin. Itu 4 yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Bukan jalan orang yang sesat. Kalau ngerti itu seperti bicara, ya Rabb, segala puji bagimu. Wahai yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai penguasa, pemilik maharaja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Rabb, saya mengabdikan hidup ini. Hanya kepadamu saya minta tolong. Beri petunjuk jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalan orang yang kau murkai dan yang sesat. Itu keren Pak. Fatihah saja sudah enak. Apalagi waktu di antara 2 sujud doa itu ya. Rabbik pilih. Ampuni saya ya Allah. Warhamni. Sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupi segala kekurangan saya. Warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Warzuqni, limpahi dengan rezeki yang halal barokah. Wahdini, tunjuki, tuntun semua
sikap, pikiran, keputusan saya. Wa'afini, selamatkan saya ya Rabb dari segala bahaya. Wa'fu anni, maafkan, hapuskan semua jejak, aib dan dosa saya. Itu keren banget, betul tidak? Dan nggak ada yang jawab, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya saya tidak boleh berharap ke makhluk, bikin jengkel ya. Makanya kalau nggak ingin kotor hati, mah nggak usah nanya, ya kan? Saya ngomong sendiri aja. Jadi Bapak Ibu, ayo apalagi zikir yang penting doa selain sholat. Sholat itu nikmat Pak. Kalau hadir tiap bacaan sholat itu adalah zikrullah. Harusnya nikmat. At-tahiyatul, segala kehormatan, mubarakatuh, sholawatu, thayyibatulillah, keberkahan, keselamatan, kasih sayang, thayyibatulillah, segala kebaikan, kehormatan, keberkahan, kasih sayang, kebaikan, semua dari Allah. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu ya Rasulullah. Itu kepada Rasul pada waktu sholat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Zikrullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi ya Rabb. Tiada Tuhan selain Engkau yang berhak disembah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Ini zikrullah semua. Yang kedua, zikir yang harus kita nikmati adalah doa. Karena doa itu merupakan ibadah yang sangat disukai Allah. Sebetulnya sholat itu juga doa. Doa itu ada dua jenis. Memuji Allah itu bagian dari doa. Dan meminta kepada Allah juga doa. Makanya afdol doa, alhamdulillah. Doa yang paling afdol adalah alhamdulillah. Ayo, tingkatkan pengetahuan tentang doa. Karena itu zikrullah. Ini keperluan kita. Makin banyak doa, makin bagus. Makin banyak doa, makin berubah hidup kita. Karena Allah tuh suka sekali. Doa aja hadirin, gak usah ragu-ragu. Tinggal minta kok ke Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada satupun yang bukan milik Allah. Jadi tidak usah ragu, minta aja. Wah, ini sekarang barang-barang mahal, minta, mau mahal, mau murah, tetap Allah yang ngasih. Benar? Istri atau suami misalkan, maaf ya, suami tentang sekolah anak, minta ke Allah yang maha tahu. Anak-anak ciptaan Allah. Allah yang paling tahu sekolah mana yang terbaik bagi mereka. Benar? Utang, minta, semuanya tinggal minta. Aduh, enak betul. Dikasih atau tidak dikasih, terserah Allah. Tapi minta itu, doa itu ibadah. Makin banyak, semuanya minta ke Allah. Ya, makanya bagus. Doa itu zikrullah. Makin banyak doa, makin banyak zikir. Halo? Apalagi zikirnya, awali dengan basmalah supaya barokah. Minum, makan, berbuat kebaikan apapun, bismillah. Itu zikir. Akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Seperti minum ini ya. Sunahnya minum, apa? Satu, duduk. Boleh tidak minum berdiri? Boleh. Bukan haram. Tapi yang terbaik adalah duduk. Jangan ada orang minum berdua, wah haram, jangan. Kalau kurang ilmu nggak usah ngotot ya. Sunnahnya duduk. Kalau pakai tangan kanan, kemudian apa? Dilihat ada nggak airnya, ya. Siapa tahu ada cecak, ada bebek, dilihat. Nah, itu bagian dari sunnah tuh melihat ada yang kita minum itu ya. Bismillah, 3 tegukan. Bismillah, kalian alhamdulillah.
Ada ulama yang mengatakan air yang masuk diminum, diawali bismillah, diakhiri hamdalah. Setiap tegukan itu diapit oleh dua asma Allah. Itu kalau ngalir di tubuh kita, dia akan membantu menguatkan ibadah kita. Keren kan? Kita 3 tegukan. Bismillah, gelek, alhamdulillah. Bismillah. Gak ada masalah begitu. Makin bagus mengalirnya, diapit itu air itu oleh 2 zikrullah. Kita kan minum ibadah, ya. Kenapa kucing minum? Ya Allah, kucing minum kenapa? Monyet minum karena apa? Kita minum karena apa? Atau sama dengan monyet? Kita minum teh ibadah. Ah, siapa nanya penuh jebakan? Iya memang saya harus ngaku ya. Lanjut. Zikir apa lagi yang kita lakukan? Ya zikir-zikir yang disunahkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Emang sebetulnya lebih enakan waktu zaman pakai masker, Pak. Jadi kita tidak kelihatan bibir kita komat kamit ya. Sebab kalau zikirnya kelihatan, misalkan di depan atasan, terus kita zikir, tersinggung orang yang ada di hadapan kita. Benar? Oh, tersinggung, menghadap ke atasan. Disangka ngomat-ngamitin. Ada zikir yang tidak bergerak bibirnya. Hampir semua zikir bergerak. Ada zikir yang bibir kita tidak bergerak, nggak ketahuan. Allah sudah merancang zikir ini. Kalau subhanallah, bibir ketahuan. Subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Allahu Akbar. Tapi la ilaha illallah, afdalul zikri la ilaha illallah, nggak ketahuan, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saran saya itu aja, Pak. Kalau di depan orang lain, ya. Tapi nggak usah dikerasin, nanti tersinggung juga, ya enggak? Beliau lagi ngobrol, la ilaha illallah. Emang bibir nggak bergerak, tapi suaranya bunyi. Lirik saja, tidak usah keras-keras, ya. Nikmati. Itu zikrullah, itu disukai Allah. Benar ada sahabat Ansor datang. Ya Rasul, saya sudah dapat ilmu syariat Islam banyak. Beri saya amalan. Beri saya amalan yang bisa saya pegang teguh. Maksudnya dengan amalan ini, maka ilmu tadi lebih mudah diamalkan. Gimana nih supaya kita lebih mudah mengamalkan ilmu? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Kemarin saya dengar ada ceramah, pengen awet muda, ibu, bapak, pengen awet muda, pengen. Nih coba amalkan. Ini saya belum ketemu dalilnya ya tentang awet muda dengan amalan ini. Tapi amalannya benar, yaitu yang pertama basahi terus lisannya dengan zikrullah. Yang kedua, syukur dengan segala keadaan. Ini sama dengan doa yang tadi ya kan? Sama dengan ayat Al-Baqarah 152 tadi. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Apalagi zikir yang lain. Selain sholat, doa, oh zikir pagi dan petang dan badak sholat ya. Apalagi pada sholat zikrullah, kalau nggak termasuk orang kikir. Kemudian doa itu bagian dari zikir. Makin banyak doa, makin zikir. Tentu saja Al-Quran.
Ini paling mantap nih, Al-Quran menguatkan iman sepanjang niatnya ikhlas. Dan dengan terjemahnya, bagi yang belum paham. Baca Qurannya saja sudah zikrullah, tapi baca Quran dengan terjemahnya pasti efeknya beda. Pasti Allah melihat kita baca Quran. Allah juga lihat kita belajar membaca Quran dan terjemahnya. Allah juga melihat kita kursus bahasa Arab supaya paham Al-Quran. Itu beda hasilnya. Sepanjang niatnya ingin takarub kepada Allah, ini zikrullah. Beda, Pak Allah kan melihat kita terus ya. Ada yang baca Qurannya asal-asalan, ada yang kepotong oleh WA karena baca Qurannya di HP. Baru juga Bismillahirrahmanirrahim baca WA terus beres aja hanya dapat Bismillah. Nah, Bapak Ibu, apalagi selain mengawali basmalah, hamdalah, ada yang bersin, kemudian kita ada bersin, alhamdulillah. Bagaimana? Ada kan adab-adabnya, ucapkan salam, itu juga zikir, sholawat, zikir. Ada lagi, yaitu tafakur. Selain Quran, tafakur. Misal begini, kita lagi jalan, ada tukang dagang, ya Allah, semua ini hambamu, engkau yang ngatur rezeki. Lihat tukang tambal ban, lihat ada orang ngedorong motor, oh ya Rob, Allah ciptakan rezeki dengan ban meletus, ya, sehingga ketemu dengan rezekinya. Lihat tukang cukur, ya Allah, engkau panjangkan rambut, karena engkau memberi makan hambamu tukang cukur, ya kan? Coba kalau sekali gunting awet, bangkrut tukang cukur. Alhamdulillah, Maha Suci engkau yang menciptakan semua ini. Pas garuk-garuk, oh Alhamdulillah ya Allah, engkau yang menciptakan jari ini. Ada jari, ada kuku yang memanjang, cuma kukunya, enggak dengan jarinya. Ya kan? Alhamdulillah. Karena kalau yang memanjang jari, pasti repot tiap Jumat potong jari. Ih, horor. Alhamdulillah. Pas digunting kuku, Alhamdulillah, kuku mah enggak ngeluarin darah. Ya kan? Yang lain-lainnya ngeluarin darah. Kuku enggak. Masya Allah. Udah gitu juga digunting kuku enggak sakit kukunya. Udah diatur oleh Allah. Itu zikir tuh. Masya Allah. Terus ngegaruk juga jadi ngepas, enak. Ya kan? Coba kalau kukunya lembek, kan gatal kita pengen. Pas lihat gigi, Alhamdulillah ya Allah Engkau ciptakan. Ada gigi di, yang keras, dia sebelumnya ada gusi yang lembek, ya kan? Coba kalau kebalik gigi dulu tuh, ya, apa? Kalau coba gusi segitu lembeknya, keluarnya gigi, ya kan keras. Kenapa nggak dibalik aja, ya kan? Gigi dulu baru gusi yang bangga gigi, kan repot gitu. Semua ciptaan ini milik Allah. Ini saya lihat bapak-bapak ini ciptaan Allah semua. Semuanya milik Allah. Niat saja begitu, itu jadi zikir, Pak. Coba sekarang Bapak keluar. Niat melihat produk buatan Jepang. Ayo pergi ke jalan. Itu Jepang, Jepang. Lihat mobil Honda, saya nggak boleh nyebut merek ya. Jepang dikejar oleh Yamaha. Dan ternyata itu si Joko. Terus saja. Kalau dulu kan lebih dominan lagi ya. Lihat jam, lihat itu Sonyo, segala macam Jepang, Jepang, Jepang. Sekarang pergi umroh, pergi ke toko jualan-jualan yang tasbih dan sebagainya. Niatkan aja, niat produk Cina. Coba tasbih bikinan Cina, sajadah Cina, sorban Cina, gamis Cina, Cina, Cina. Bisa zikir itu ke Cina, bukan zikrullah, zikir Cina. Hanya dengan niat produk buatan Cina. Sekarang niatkan, saya mau melihat
buatan Allah, ciptaan Allah, nggak akan berhenti zikirnya. Nggak akan berhenti, coba saja. Kita sering lihat, oh langit, Allah menciptakan begitu indah. Ya, yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Karena ada itu yang ke apa Museum Lilin, Madame Tussauds, apa namanya yang kayak gitu ya. Itu kan mirip orang sampai terkagum-kagum. Hah, ini luar biasa ya. Yang bikin patung lilin ini mirip sekali dengan manusia. Hebat sekali, dahsyat ini. Patung lilin dipuji, lihat yang diajak ngobrol, nggak muji ke Allahnya tuh. Tuh kan, nggak ngangguk. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini teh keren penjelasan ini hadirin. Kita lihat boneka, dipuji bonekanya. Lihat anak yang mainin boneka, nggak muji tuh ke Allah. Lihat lukisan kucing, dipuji pelukisnya. Lihat kucing betulan, disepak malah. Harusnya Bapak lihat istri teh yang diingat siapa? Allah. Ya Allah, dulu engkau ciptakan istri nggak seperti ini. Apa itu ngomongnya? Semuanya ciptaan Allah. Lihat istri, lihat suami, lihat anak, lihat teman. Semuanya ciptaan Allah. Kucing, nyamuk, tidak ada satupun yang bukan ciptaan Allah. Hanya dengan niat, lihat ciptaan Allah, kita zikir terus tuh. Beneran, apa yang bukan ciptaan Allah? Gak ada, gak ada. Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya Allah yang membentuk, mengatur, memberi, mengambil, Allah seluruhnya. Nah, kalau udah bisa begini, ada nyamuk. Oh ya Allah, ini nyamuk ciptaan. Alhamdulillah saya nggak jadi nyamuk. Aduh, kalau jadi nyamuk berat benar hidup momok. Ya, cari nafkah, jiwa terancam. Berapa banyak nyamuk yang tewas dalam mencari rezekinya? Benar? Lagi makan jiwanya terancam, nyamuk tidak tenang mungkin ya. Dia lagi nyedot itu kan ancamannya tangan kita Pak, segede gini nih, nyamuk kecil. Jadi kayak kita lawan atap masjid ini, jebet. Udah selesai makan, diburu, makanya dinding merah-merah. Itu udah selesai dia makan. Kebet. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau ciptakan saya tidak jadi nyamuk. Gitu, zikir. Makanya kalau ada nyamuk, sok aja lah nyamuk. Tapi saya belum melakukan itu. Ya. Kan nggak akan habis seletar. Kenapa nggak dikasih? Karena takut dia ngasih tahu temen-temennya, itu aja yang, hey, itu ada orang baik katanya gratis. Serbu aja. Zikir Apa nanti puncaknya zikrullah apa? Puncaknya zikrullah anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarak. Yaitu ihsan, tiap waktu dimanapun kapanpun selalu merasa ditatap Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha dekat, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Nah, ini puncaknya zikrullah. Selalu merasa ditatap Allah. Jadi ketika dia menyebut nama Allah pakai lisan juga udah beda. Ya, ya Allah, ya Allah. Dibanding dengan ya Allah, ya Allah. Beda ya, menyebut nama Allah dengan merasa didengar oleh Allah. Doa, ya Allah ya Rabbana, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sudah bagus. Tetapi beda dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ketika berzikir dan merasa Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, itu beda. Mintalah kepada Allah hadirin supaya bisa jadi ahli zikir. Allahumma a'inni ala
dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, jam 6. Insya Allah hari ini kajian di Masjid Istiqlal bagi jamaah yang ingin menimba ilmu. Qadarullah Masjid Istiqlal kajian tauhidnya sudah berlangsung dari tahun 99. Jadi ini sekarang memasuki 25 tahun. Setiap pekan kedua tiap bulan, hampir setiap bulan, kecuali Ramadan karena ada program yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita silaturahim, menimba ilmu khususnya, dan menjadi jalan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa ingat padamu, senantiasa bersyukur kepadamu. Tolonglah kami agar kami bisa memperbagus ibadah kami. Ya Rabb, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, lisan hati yang khusyuk kepadamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini sesudah Engkau memberikannya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا
كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد